Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Insani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Instrumen Keuangan. Baiklah, yang pertama langsung saja saya mulai. Adalah pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Dengan demikian, penjualan barang oleh satu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual atau piutang dan kewajiban keuangan untuk pembeli atau hutang dagang. Lalu yang kedua adalah menurut SAI 32 dan nomor 39. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Baiklah, selanjutnya adalah standar akuntansi terkait instrumen keuangan. Yang pertama, menurut PSAK nomor 50, instrumen keuangan adalah suatu penyajian yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS nomor 32 Financial Instrument Presentation. Lalu, selanjutnya adalah definisi dan klasifikasi instrumen keuangan, yaitu ada aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Terdiri dari yang pertama adalah perbedaan antara liabilitas keuangan dan ekuitas. Yang kedua, akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk. Yang ketiga, akuntansi untuk pembelian kembali saham dan saham terasuri. Yang keempat, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Selanjutnya adalah menurut PSAK nomor 55. Instrumen keuangan adalah suatu pengakuan dan pengukuran yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS nomor 39 Financial Instrument Regime dan Measurement. Selanjutnya adalah pernyataan SAK memberi panduan dalam pengaturan. Yang pertama adalah definisi, klasifikasi, dan reklasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedua, ada pengakuan dan penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang ketiga, adalah pengukuran di awal dan setelah pengakuan awal. Yang keempat, ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan yang pertama ada non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah variabel dari instrumen yang diterbitkan entitas. Yang kedua, ada derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah kas atau aset keuangan dengan sejumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak atau penerimaan di masa depan atau pengiriman instrumen ekuitas entitas sendiri atau instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual. Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup PSAK nomor 50, 55, dan 60. Berdasarkan PSAK 50, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lain. Dengan demikian, instrumen keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah aset keuangan, yang kedua liabilitas keuangan, yang ketiga adalah instrumen ekuitas dan entitas lain. Baiklah, kita bisa melihat contoh di samping. Ada gambar yang menggambarkan ruang lingkup PSAK nomor 50, 55, dan 60. Adalah jenis-jenis instrumen keuangan. Yang pertama adalah instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contoh jenis instrumen ekuitas yang paling umum adalah saham biasa perusahaan. Kewajiban keuangan mencakup yang pertama adalah kewajiban kontraktual, yang kedua kewajiban yang akan atau dapat diselesaikan dalam ekuitas entitas sendiri. Yang kedua, ada instrumen derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan antara lain dengan suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tidak memerlukan investasi awal itu
atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan, terutama ketika volatilitas nilai-nilai instrumen keuangan yang mendasarinya tinggi. Kelas selanjutnya adalah klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, aset keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aset keuangan ditukar dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu yang dekat. Aset keuangan ini merupakan komponen utama aset perusahaan. Yang kedua, ada investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga adalah liabilitas keuangan. Yang pertama, liabilitas kontraktual adalah untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Selanjutnya, untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Yang kedua, ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Yang kedua, bagian dari klasifikasi instrumen keuangan adalah kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Keberadaan kas sangat penting karena tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Jika jumlah kas kurang, maka kegiatan operasional akan terganggu. Tetapi, terlalu banyak kas menyebabkan entitas tidak dapat memanfaatkan kas tersebut untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Baiklah, selanjutnya adalah kas. Kas dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pengendalian kas. Kas merupakan aset liquid yang mudah digunakan. Jadi, banyak yang menginginkan sehingga mudah didapatkan tanpa izin dari pihak lain. Beberapa pengendalian terhadap kas sebagai berikut. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dan pembayaran, pengelolaan kas, pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Utamanya harus ada cross-check dan kontrol dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. Yang seperti penggunaan lemari besi atau berangkas, lalu penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang ketiga, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek. Yang keempat, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Selanjutnya ada sistem impres. Kas kecil. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kas dalam jumlah kecil, yaitu membentuk dana kas kecil disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Apabila semakin besar jumlah dana kas kecil, maka akan dibentuk kas kecil dalam jumlah yang cukup besar. Terdapat 2 sistem kas kecil, yaitu sistem impres atau dana tetap. Dan yang kedua ada dana tidak tetap. Yang selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas bank yang mengelola uang perusahaan. Rekonsiliasi dapat mengurangi potensi timbulnya kesalahan pencatatan dan juga potensi hilangnya uang perusahaan. Secara umum, penyebab perbedaan saldo dalam rekening bank dengan saldo kas perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Yang kedua, penerimaan yang dilakukan oleh entitas namun belum disetorkan oleh entitas dan belum terlihat di dalam rekening koran bank. Yang ketiga, pengeluaran yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Yang keempat, pengeluaran yang dilakukan oleh entitas namun belum diambil oleh pemegang cek. Yang kelima adalah kesalahan mencatat dapat terjadi baik oleh bank maupun entitas. Baiklah, di samping kita bisa melihat adalah contoh dari laporan rekonsiliasi bank. Yang selanjutnya adalah piutang dan pinjaman yang diberikan. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang baik dengan transaksi
penjualan atau pendapatan, maupun berasal dari transaksi lainnya. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Piutang yang terkait dengan pendapatan disebut piutang usaha. Untuk entitas perbankan, piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain. Dalam laporan posisi keuangan, diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Adapun klasifikasi piutang menurut jenis pembiayaannya, misalnya piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan sewa, dan piutang pembiayaan kartu kredit. Perjanjian utang piutang dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, contohnya ada wesel tagih. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat, ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan. Penerbit wesel disebut wesel bayar atau notes payable, sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih karena penerima memiliki hak klaim menagih. Yang selanjutnya adalah pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang. Sesuai dengan PSAK nomor 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak. Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang diterima di masa depan. Yang selanjutnya adalah diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun kuantitas. Potongan kuantitas diberikan dengan memberikan bonus barang, misalnya beli 2 gratis 1 atau buy 2 get 1. Yang ketiga, ada penghitungan penurunan nilai dalam piutang. Penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi dihentikan atau pilot harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Yang keempat, ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Untuk piutang atau pinjaman, penghentian pengakuan baik seluruhnya atau sebagian terjadi saat piutang tersebut dilunasi. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.